Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sidang paripurna DPR pada hari ini mengagendakan pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU Inisiatif DPR. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Soza Hutapea dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Soza, hari ini RUU TPKS disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR. Apa proses selanjutnya yang akan berjalan? Baik Egan, betul sekali memang pada hari ini sesuai dengan janji dari Ketua DPR pada sidang paripurna pekan lalu bahwa hari ini tanggal 18 Januari akan menjadi hari disahkannya rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR. Namun tidak hanya berhenti di pengesahan rancangan Undang-Undang menjadi Inisiatif DPR, karena ini masih tahap awal, masih ada sejumlah tahap yang akan berlanjut sampai nantinya rancangan Undang-Undang ini dapat berlaku secara umum. Ketika nantinya rancangan Undang-Undang TPKS ini sudah disahkan menjadi inisiatif DPR dalam sidang paripurna hari ini, maka dari pihak DPR akan segera mengirimkan hasil rapat paripurna kepada pemerintah. Kemudian nantinya Presiden akan menentukan siapa dari pihak pemerintah yang menjadi wakil untuk melakukan pembahasan dari rancangan Undang-Undang TPKS. Kemudian juga dari surpres yang akan dikirimkan oleh pemerintah tersebut juga akan mencantumkan daftar inventaris masalah berdasarkan dengan draft RUU TPKS yang dikirimkan kepada pihak pemerintah. Kemudian sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima dan juga draft yang telah kami terima bahwa rancangan Undang-Undang TPKS ini terdiri dari 12 bab dan juga terdiri dari 73 pasal yang intinya ialah mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang juga memiliki paradigma keberpihakan kepada korban dan juga keluarga korban serta melindungi hak-hak dari korban, keluarga korban dan juga saksi. Dan untuk sidang paripurna hari ini tidak hanya dihadiri oleh ketua seluruh perwakilan fraksi di DPR, tetapi juga dihadiri oleh perwakilan dari sipil. Selain itu terkait dengan apakah masa sidang ini akan cukup waktunya untuk menyelesaikan rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang TPKS yang berlaku secara umum, tadi Willy Aditya selaku Ketua Panja mengatakan bahwa mereka menargetkan dalam satu masa sidang ini dapat diselesaikan asalkan Presiden segera mengirimkan surpres kepada DPR dan kemudian dalam pembahasannya nanti dengan pemerintah tidak banyak perdebatan mengenai substansi dari pasal-pasal di draft RUU TPKS. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Willy Aditya. Setelah rapor ini kita akan langsung kirim hasilnya ke Presiden untuk segera diterbitkan surpres dan dimnya. Kemarin pun saya masih berkomunikasi intensif dengan Bu Menteri PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Ketua Gugus Tugas. Mereka sekarang menunggu gitu, mereka masih deg-degan gitu. Saya pikir enggak, ini sudah insya Allah aman semua lah. Toh komitmen politik kita sama, semoga nanti surpres dan dimnya juga bisa cepat turun untuk kemudian ya kalau RUU yang lain bisa cepat, ini RUU ini juga kenapa tidak bisa cepat gitu ya. Itu jadi tentu kami berharap ini bisa dibahas kembali di Badan Legislasi. Egan. Soza, lalu apakah fraksi PKS ini masih konsisten menolak RUU TPKS hingga saat ini? Baik Egan, sejauh ini dari 9 fraksi di parlemen ada satu fraksi yang memang masih konsisten untuk menolak rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu fraksi PKS. Di mana fraksi PKS mengatakan penolakan ini dikarenakan substansi dari RUU TPKS tersebut masih belum mencantumkan 3 hal, diantaranya ialah mengatur tentang kekerasan, mengatur tentang kebebasan seksual yang katanya ini akan berujung dengan zina. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini PKS pun masih menolak keberadaan dari RUU TPKS, namun PKS sempat mengatakan mau untuk menyetujuinya asalkan ketiga hal, salah satunya tentang pengaturan kebebasan seksual tersebut dapat dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang TPKS, kemudian pengesahan dari KUHP dapat dilakukan secara bersamaan atau secara simultan dengan RUU TPKS. Namun kita ingat juga bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan, mengingat bahwa rancangan undang-undang untuk kitab hukum pidana sampai dengan saat ini belum dilakukan atau belum bergulir lagi di DPR, sehingga kemungkinan besar hanya RUU TPKS sajalah yang bisa disahkan dalam jangka waktu masa sidang saat ini ataupun masa sidang ke depannya. Dan oleh karena itu dari Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya pun menyampaikan bahwa agar seluruh pihak dapat memahami bahwa semua pasal-pasal ataupun substansi yang diatur dalam RUU TPKS ini merupakan
substansi yang telah mengakomodir keinginan semua pihak dan mengingat bahwa Indonesia saat ini memang sangat memerlukan keberadaan terkait payung hukum dari perlindungan kekerasan seksual. Demikian Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Soza Utopia langsung dari gedung DPR.